Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran kan ya? Oke, ya. Kedengaran, Bu. Oke ya, kita ketemu lagi ya di pertemuan ke berapa nih? 11 ya, pertemuan 11, part 1 ya. Jadi untuk hari ini ya, kita akan membahas mengenai masih joint distribution ya, distribusi bersama. Nanti ada sebaran bersyarat sama yang independen atau saling bebas. Oke, saya buka PPT-nya dulu. Ini ya. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai distribusi bersama atau joint distribution ya dari beberapa random variable ya, gitu. Kemudian nanti di dalam sebaran bersama itu ya, nanti antar variabelnya, random variabelnya itu bisa saling bebas ataupun dia tidak saling bebas atau dia nanti disebutnya bersyarat gitu ya. Yang pertama independent random variable. Definisinya di sini, random variable X1 sampai XK dikatakan independen jika untuk setiap AI kurang dari BI, ya. AI itu nilainya ya, nilai dari random variable-nya, ya, X kecilnya gitu ya. Ya, misalnya dari ada sebanyak K random variable dikatakan independen kalau seperti ini. Peluang X1 antara A1 sampai B1 dan seterusnya sampai AK, peluang XK antara AK sampai BK itu adalah, ini apa nih, notasi apa nih? Pi ya, perkalian. Jadi kalau sigma kemarin itu kan penambahan ya, ini Pi perkalian. Perkalian antara peluang XI kurang dari sama dengan AI, lebih dari AI kurang dari BI gitu ya. Jadi misalnya ada dua random variable X sama Y gitu. Nanti peluang misalnya ya 3x4, 3y4 gitu misalnya ya. Kita cari peluangnya. Ini kan peluang bersama ya, kayak kemarin ya. Itu kan sama dengan irisan kan kalau di ini di ininya. Kalau ngitungnya adalah irisan dari peluang X antara 3 sampai 4, irisan dari irisan peluang Y antara 3 sampai 4. Nah, peluang X 3, 4, irisan peluang Y, Y 4, ya itu nanti nilainya, nilai irisannya ini akan sama dengan kalau kita kalikan ini ya, peluang ini dikali sama peluang yang ini gitu. Kalau hasilnya, irisannya hasilnya adalah sama dengan perkaliannya, maka dikatakan kalau antara random variable ini saling bebas atau independen gitu ya. Ya, jadi teoremanya seperti ini ya. Random variable X1 sampai dengan XK independen jika dan hanya jika memenuhi sifat berikut. Ya. F itu CDF ya. F X1 sampai dengan XK itu sama dengan F1 X1 dikali FK XK. Ya, jadi CDF totalnya itu adalah hasil perkalian dari marginal CDF untuk setiap X gitu. Ya. Kemudian yang kedua, F kecil X1 XK sampai dengan XK atau join distribusinya ya, join PDF-nya itu adalah hasil kali dari marginal PDF ya, F1 X1 dikali FK XK gitu. Nah, kalau seperti ini maka dikatakan random variable X1 dan seterusnya sampai XK itu independen ya. Atau misalnya dua ya. Ini nanti cara membuktikannya misalnya ada dua ini ya.
fx, y join distribusinya ya, itu adalah hasil perkalian dari kemarin apa namanya, marginalnya, marginal x dikali dengan marginal y gitu ya. Kemarin kan ada kan ya distribusi marginal ya, distribusi marginal itu yang total yang di sini ya kalau di tabel gitu ya. Fx itu hasil perkalian dari marginalnya. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Oh ini masih teoremanya ya. Kalau untuk dua random variable x1 dan x2 dengan join PDF f x1 x2 independen jika dan hanya jika ya x1 x2 fungsi x1 x2 lebih dari 0 itu adalah perkalian kartesian ya, A dikali B gitu. Atau yang tadi ini join PDF dapat difaktorkan menjadi perkalian dari fungsi x1 dan x2 ya. Atau ini tadi yang marginalnya ya. Contohnya ini ya, misalnya kita punya dua random variable x1 sama x2 ya. Nilai dari x1 berapa aja? Ini ya, 0, 1, 2, nilai dari x2 0, 1, 2. Kemudian yang di sini apa yang di dalam sini? Ini apa nih? Kemarin apa? Ini kemarin apa nih? Ini join PDF-nya ya? Atau irisannya, ingat ya? Ini irisannya ya. Jadi ini adalah peluang saat x1-nya 0, x2-nya 0, peluangnya ini kan irisannya ya. Nah kalau irisannya itu kan join PDF-nya, atau ini adalah f 0,0 gitu ya. Ini join PDF-nya, ini juga join PDF antara x1 0, x2 1 gitu ya. Ini berarti f berapa nih? F 0,1 gitu ya. Nah, yang ini adalah marginal dari ya saat x1 sama dengan 0 ya. Ini f1 x1 sama dengan 0 ya. Tadi syaratnya independen kalau ini f apa namanya fx, x f fx1, x2 itu sama dengan fx1 dikali fx2 ya. Coba kita lihat contohnya ini ya. Yang f11 mana nih? F11 ini ya. X1-nya 1, X2-nya 1, 0,2. Benar nggak hasil perkalian dari marginalnya ini yang di sini nih? 0,4 dikali 0,5. Benar nggak 0,4 kali 0,5 hasilnya 0,2? 0,4 kali 0,5 berapa? 0,2 ya, 0,20. 0,2. Nah, berarti ini dia independen gitu ya. Kemudian kita lihat yang lainnya F12 berarti X1-nya 1, X2-nya 2 ini. 0,1. Apakah dia hasil perkalian dari 0,4 dikali 0,2? 0,4 kali 0,2 0,8 ya. Nah, ini tidak sama gitu. Berarti ini dependen. Kemudian pertanyaannya, apakah antara random variable X1 dan X2 itu independen? Ya. Itu ternyata dia tidak, karena ada yang tidak sama ini ya, tidak memenuhi syarat tadi gitu. Jadi secara umum ada ketidakbebasan, ada yang dependen antara random variable X1 dan X2 meskipun ada beberapa yang independen ya. Ada yang independen, ada yang dependen. Nah, random variable dikatakan independen jika untuk semua eventnya independen. Ya, jadi kalau untuk semua ini ya berlaku ini f(x1, x2) itu sama dengan f1 x1 dikali f2 x2. Kalau tidak berlaku ke semuanya maka dikatakan tidak independen meskipun ada yang independen ini ya gitu. Jadi
Jadi cara ngeceknya nanti ini dicek satu-satu. Coba misalnya yang ini 0,1 itu apakah hasil perkalian dari 0,3 sama 0,4? Enggak ya? Enggak juga gitu. Nah, gitu. Ini 0,1 itu kalau ini kebetulan iya nih. 0,1 itu sama dengan 0,2 dikali 0,5 ini benar gitu. Tapi kan nggak semuanya ya. Gitu. Jadi tetap antara X1 dan X2 itu tidak independen gitu ya. Kemudian contoh yang kedua ini untuk yang continue ya. Misalkan lamanya tahan dalam tahun sejenis makanan dalam kotak sebelum rusak merupakan puba acak dengan PDF. PDF-nya ini fx sama dengan e pangkat min x, x-nya lebih dari 0 ya, dan 0 untuk x lainnya. Misalkan x1, x2, dan x3 menyatakan lamanya tahan apa nih? Tahan 3 kotak dari makanan kemasan ini yang dipilih secara acak. Ya, ini untuk sama ya nanti fungsinya ya. Berarti untuk yang fx1 itu adalah e pangkat min x1 gitu ya. Fx2 juga e pangkat min x2 gitu. Tapi dari kotak yang berbeda gitu ya. Jadi ada 3 random variable. Jadi x1 adalah menyatakan apa? Random variable menyatakan apa x1? Ketahanan kotak makanan dalam kotak 1 gitu ya. Ketahanan makanan kotak 1. Terus X2 ketahanan makanan kotak 2 gitu ya. Jadi ada 3 random variable. Kemudian pertanyaannya, hitung peluang X1 kurang dari 2, X2 antara 1 sampai 3, X3 lebih dari 2. Ini ada jawabannya nggak? Oh ada. Caranya gimana nih kalau kayak gini kemarin? Ini berarti join distribusinya ya, distribusi bersama ya antara X1, X2, dan X3. Kalau continue kemarin diapain? Kalau discrete kan di integral. Mak ya, kalau continue nanti diintegralkan. Ya. Jadi kita buat dulu join PDF-nya ya. Tadi kan baru untuk satu variabel ya, fx sama dengan e pangkat min x. Kalau ada 3 berarti f x1, x2, x3 itu sama dengan fx1 dikali fx2 dikali fx3. Ya. Berarti ini apa sih? Ini penerapan untuk kalau ini independen ya. Karena kotak dipilih secara bebas, maka dianggap pembacak X1, X2, dan X3 independen. Kalau independen, maka join distribusinya adalah perkalian dari masing-masing distribusi. Gitu, ya. Jadi join distribusinya adalah Fx1 dikali Fx2 dikali Fx3. Tinggal dikalikan aja. E pangkat min X1 dikali E pangkat minus 2 dikali E pangkat minus 3. Kan sama ya, jadi seperti ini. Gitu. Setelah kita ketemu distribusi bersamanya, baru kita hitung peluangnya. Ya. Peluang X1 kurang dari 2, X2 1 sampai 3, X3 lebih dari 2. Ya, ini integralinnya yang di luar dulu ya. X3 dulu. Jadi lebih dari 2, 2 sampai tahingga karena dia lebih dari 0. 2 sampai tahingga, X2-nya 1 sampai 3, X1-nya 0 sampai 2, kurang dari 2. Terus masukkan F ininya, X1, X2, X3, terus kita integralkan. Ya. Ketemu hasilnya adalah ini. Kalau integral dari E pangkat min X apa? Min E pangkat min X. Ini gimana nih integralnya nih? Pertama ke X1 berarti gimana? Turunkan min X dulu, Bu.
pangkat min X diintegralin apa? Suaranya mana nggak? Nyalain mic-nya, nggak ada yang bersuara. Ya berarti ini sebenarnya satu-satu ya, diintegralin dulu ke X1 dulu ya. Nanti ketemu hasilnya, masukkan batasnya. Kemudian integralin lagi ke X2. Ketemu hasilnya, masukkan batasnya. Terus integralkan lagi ke X3 gitu ya. Apa ini? Integral dari F pangkat min X? Atau ini dulu deh, ini diintegralkan ke X1 gimana? Integral 2 hingga 1/3 gimana? min E pangkat min X1, min X2, min X3. Lupa ya, integral saya juga lupa nih. Ya nanti dilihat lagi ya. Berarti ini nanti buat ini ya. Coba dicari. Kenapa dapat seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Ya. Yaitu independent random variable. Jadi nanti kalau misalnya ditanya apakah independen atau tidak, ya diceknya pakai ini ya. Join PDF-nya itu sama dengan hasil perkalian dari apa namanya, fungsinya ya, PDF-nya gitu. Nah, ini ya, mana tadi? Ini. Fungsinya atau dari marginalnya. Ya nanti ini dilanjutkan ya, nanti buat responsi ya. Ini tinggal diuraikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang conditional distribution ya. Waktu belajar peluang ada nggak belajar distribusi bersyarat? Peluang bersyarat, sorry. Ada ya, peluang A given B itu sama dengan apa? Peluang A irisan B dibagi peluang B ya. Gitu. Ingat nggak, ada nggak seperti ini? Belajar peluang. Peluang A given B itu sama dengan peluang A irisan B per dibagi peluang B. Jadi peluang A itu dipengaruhi oleh peluang B gitu ya, given B itu maksudnya dipengaruhi. Jadi tidak independen. Jadi kebalikan dari yang tadi. Ya. Kalau yang tadi peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B gitu. Atau ya itu kalau seperti ini berarti antara A dan B itu independen gitu. Tapi kalau ini peluang A itu dipengaruhi oleh peluang B gitu ya. Peluang A irisan B sama dengan peluang A given B dikali peluang B. Maka dikatakan ini peluang bersyarat ya. Kemudian kaitannya dengan distribusi bersyarat ya. Jika X1 dan X2 adalah random variable discrete atau continue dengan join PDF-nya seperti ini ya. F X1 X2, maka kondisional PDF dari X2 given X1 sama dengan X1 adalah seperti ini ya. Sama aja sebenarnya ini. F X2 given X1
itu sama dengan fx2, x1, ya ini join distribusinya, dibagi dengan f1x1. Ya. Peluang B-nya gitu ininya ya. Atau ini kan totalnya ya, marginalnya gitu ya. Ini irisannya, ini marginalnya. Ya. Sehingga kebalikannya fx1 given x2, kalau ini kan fx2 given x1 ya. Fx1 given x2 sama dengan fx1, x2 per f2x2. Ya, kalau ada f kecil terus ada ininya 1 atau 2 berarti ini marginal ya. Ini marginal, ini yang join gitu. Kalau ini yang bersyarat gitu ya. X1 given x2. Jadi teoremanya ini ya. Jika x1 dan x2 adalah random variabel dengan join PDF f(x1, x2) dan marginal PDF f1x1 dan f2x2, maka fx1, x2 join PDF-nya itu sama dengan f1x1 dikali fx2 given x1 sama dengan f2x2 dikali fx1 given x2. Kalau tadi kan kita yang nyarinya fx2 given x1 itu fx1, x2 per f1x1 ya gitu. Jadi ini sama dengan ini kali ini ya, yang ini. Atau ini tadi kan bisa juga ya, fx1 given x2 itu adalah fx1, x2 per f2x2 ya. Ini kali ini. Per 7 ya kan? Iya nggak? Iya. Jadi kalau marginal itu kan totalnya ya. Saat y-nya sama dengan 1, ini totalnya itu adalah 3/7 peluangnya gitu. Ya. Ya, jadi ini tadi ya. Tunggu dulu ini kok. F2Y ya, ini ya, F2Y. F2Y, Y-nya sama dengan 1 nih. Itu adalah sigma X-nya dari 0 sampai 2 Fx,1. Ya. Kita jumlahkan 3/14 ditambah 3/14 tambah 0 jadinya 3/7. Kemudian tadi yang sudah saya tuliskan fx given 1 atau saya tadi nulisnya fx given y sama dengan 1 sama aja ya. Ini. Fx given y sama dengan 1 itu adalah fx, y sama dengan 1 kan ya. Fx, 1 dibagi dengan f y sama dengan 1. Fy sama dengan 1 ini. Berarti ini gimana nih? 7/3. Itu 7/3 dari mana nih? Ini ya. Ini. 3/7. Kan ini di bawah. Jadinya 7/3 dikali fx, 1. X-nya 0, 1, 2. Permisi Bu. Kemudian kita cari untuk masing-masing ini nih, untuk masing-masing X. F0 given 1, X-nya 0, Y-nya 1, 7/3 dikali F0,1. F01 itu berapa F01? Coba volume F apa? Di unmute F01, 0,1 berapa? F0,1. Berarti X-nya 0, Y-nya 1 berapa? 3/14. 3/14 Bu. Dari tabel ini. 3/14 Bu. Baca tabelnya bisa kan ya? 3/14 Bu. 3/14 Bu. Bu.
3/14, Bu. Jadi Permisi, Bu. X-nya 0, Y-nya 1 itu berapa? Di sini. Oke, lewat chat aja. X-nya 0. X-nya 0 sini kan ya. Y-nya 1. Ini materi yang kemarin nih. F 0,1. Coba siapa? Oktia, F 0,1 berapa? 3/14, Bu. Berapa? 3/14. Iya, 3/14. Ya. 3/14. Ya ini ya, 3/14 gitu. Oke. Jadi nanti ini ya, F0 given 1 itu 7/3 dikali tadi berapa? 3/14 ya. 3/14 jadinya 7/14 setengah. Terus F1 given 1 7/3 dikali F1,1 ya. Setengah. Sama ya? Sama kan ya 1/1. 3/14 juga. Kalau 0 ini 0. Gitu. Jadi distribusi bersyarat X jika Y sama dengan 1 adalah ini. Ya, untuk masing-masing X ya. Permisi, Bu. Ya. Sepertinya audio Ibu sedang bermasalah, soalnya ada back noise, terus suara kita nggak kedengeran di Ibu. Oh, tunggu saya matiin ini dulu. Oke. Oke, gimana? Masih ada nggak? Sudah bersih, Bu. Ya. Sudah ya? Oh iya ya, sorry. Saya yang ini ya, gangguan. Oke. Ya, jadi apa tadi? Ya ini ya, jadi tadinya pertanyaannya kan ini ya, mana sih? Cari distribusi bersyarat X bila Y sama dengan 1. Ya. Dan gunakan untuk menghitung peluang X sama dengan 0 given Y sama dengan 1. Berarti berapa peluang X sama dengan 0 given Y sama dengan 1? Ya, itu adalah ini ya, F 0,1. Mana? X-nya 0, ini-nya 1. Ini ya, setengah gitu ya. Saya jadi oke. Oke, berarti saya nggak dengar sekalian dari tadi ya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak yang tadi? Belum ya, nanti aja deh. Nanti kita ini. Oke, sekarang ya ini contoh yang discrete ya. Kemudian contoh yang continue ya. Misalkan bahwa X bagian dari pelari pria, kemudian Y bagian dari pelari wanita yang menyelesaikan lomba maraton dengan join PDF-nya seperti ini. Fx, Y 8 sama dengan 8xy. X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya 0 sampai X ya. Jadi bisa seperti ini ya. Carilah F1x, F2y, Fy given X. Hitung peluang bahwa kurang dari 1/8 pelari wanita yang menyelesaikan suatu maraton bila diketahui tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maraton tersebut. Oke. Kalau ini berarti kita cari apa nih? F1x. F1x cari apa? Marginal. Iya, marginal dari X ya, marginal dari X, F2 yaitu marginal dari Y, Fy given X itu yang bersyaratnya ya. Nah sekarang yang ini gimana? Hitung peluang kurang dari X itu apa sih? X itu pria ya? Kurang dari 1/8, jadi peluang
wanita ya, wanita itu Y ya. Jadi Y kurang dari 1/8 bila diketahui, berarti kalau seperti ini given ya, dengan syarat, karena ini kan bila diketahui sebelumnya. Dengan syarat, tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maraton tersebut. Berarti X, tepat setengah berarti gimana? X Sama dengan setengah, Bu. sama dengan setengah ya. Oke, tapi ini continue ya gimana nih? Bisa ya? Oke. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Tadi fxy-nya 8xy. Marginal dari x. Marginal dari x berarti yang diintegralkan y-nya ya. Marginal dari x yang diintegralkan y-nya. Y-nya tadi batasnya dari 0 sampai x. 0 sampai x 8xy dy. Diintegralkan terhadap y, jadinya 4 x pangkat 3 ya. Ini sudah dimasukkan x-nya. Ya kan tadinya 8x per 2 y kuadrat gitu ya. Nah, terus y-nya diganti jadi x kan ya. Jadinya 4x pangkat 3. Kemudian marginal dari y itu x-nya. X-nya itu dari mana x-nya? 0 sampai 1 ya. Lihat, 0 sampai 1. Tapi di sini dia ada y-nya. Ya, y-nya itu dari 0 sampai x, berarti x-nya nggak dari 0, tapi x-nya dari y sampai 1. Ya, x-nya dari y sampai 1, gitu. Ya, jadi ini notasinya karena nanti di ini terhadap x ya. Jadi dari y sampai 1, gitu ya. Terus, apa nih? Diintegralkan terhadap x ya. 8xy terhadap x, hasilnya menjadi seperti ini. Kalau dimasukkan ini. Ini diintegralkan terhadap x jadinya apa sih? 8 per 2 sama ya? X kuadrat y sama ya. Cuman masukannya yang y sama 1 ini. Tuh, ya. Ini marginal dari x, marginal dari y. Kemudian fy given x. Fy given x berarti fx, y dibagi dengan fx ya. F1x marginalnya. Jadi tinggal bagi aja. 8xy per ini 4x pangkat 3. Jadinya 2 dari mana nih? Tunggu dulu, baterainya habis. 2 ya, 8 bagi 4 2 ya. 2y per x pangkat 3. Oke, ini f x given y. Kemudian peluang y kurang dari 1/8 given x sama dengan setengah. Nah, ini gimana caranya nih? Ya, berarti kan ini adalah f y given x ya. Tapi dengan y-nya kurang dari 1/8, x-nya setengah gitu. Jadi kita udah dapat fungsinya nih ya. 2y per x pangkat 2. X-nya sama dengan setengah, kita masukkan x-nya dulu nih. Kalau x-nya sama dengan setengah jadinya berapa? 2y per setengah kuadrat. Jadinya 8y ya? 8y. 8y. 8y masukkan batas untuk y-nya gitu ya. Y-nya 0 sampai 1/8, 8y dy. Dapat 1/8 gitu ya. Ini. Jadi masukkan dulu. Kalau ini lebih ini ya. Cari dulu fungsinya, baru masukkan x-nya, kemudian diintegralkan. Oke, ini sampai sini materinya, nanti ini latihannya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Permisi Bu, izin bertanya. Iya. Saya masih belum paham itu kenapa batasnya yang F2Y itu berubah jadi Y sampai 1. Y sampai 1 ya. Jadi kan ini, X-nya dari 0 sampai 1.
Nah, Y-nya dari 0 sampai X itu. Dia sebenarnya bisa aja nulisnya nanti 0, Y, X, 1 gitu. Jadi X-nya dari Y sampai 1 gitu ya. Karena dia saling apa sih namanya? Berkaitan gitu antara Y sama X-nya gitu ya. Jadi kadang ada juga yang nulisnya nanti seperti ini ya. Gitu. Jadi nanti Y-nya dari 0 sampai X, X-nya dari Y sampai 1 gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin yang tadi yang independen? Tadi saya nggak tahu nih yang independen. Nggak ada ya? Ya, jadi kalau yang independen ini ya harus dicek semuanya ya. Kalau yang discrete gitu. Kalau yang continue nanti kan tinggal dikaliin aja hasilnya sama nggak gitu ya. Oke, kalau nggak coba kita, ini jam berapa sih latihannya nomor 1 coba. Belum ya, belum jam 12. Oke, coba. Dari suatu bungkus buah-buahan berisi 3 jeruk, 2 mangga, dan 3 pisang, dipilih 4 secara acak tanpa pengembalian. Bila X menyatakan banyaknya jeruk dan Y menyatakan banyaknya mangga yang terpilih dalam sampel. Pertanyaannya, apakah X dan Y independen? Buktikan. Terus B, carilah distribusi bersyarat F, Y given 2 untuk semua nilai Y. Terus C, carilah peluang Y sama dengan 0 given X sama dengan 2. Yang A, jawabannya kira-kira apa? Independen nggak? Nggak, kenapa? Kalau secara logika gitu ya. Atau karena ada pertanyaan ini, yang B sama C. Oke, kalau begitu, jadi caranya gimana? Kita harus cari apa dulu nih? Dari suatu bungkus buah-buahan, 3 jeruk, 2 mangga, 3 pisang, diambil 4. Tanpa pengembalian. Kalau yang kemarin, berarti dia distribusinya apa? Hypergeometrik. Iya, hipergeometrik. Jadi tuliskan dulu distribusinya ya, join distribusinya ya. Join distribusinya, X-nya jeruk, Y-nya mangga. Gimana? Saya nulisin mana? Sini ya. F, X, Y sama dengan gimana? Jeruk X ya. 3 kombinasi X, gini nggak? Terus 2 kombinasi Y, terus sisanya pisang ya? Pisang. 3 kombinasi berapa? 4 kurang X kurang Y. 4 min X min Y per 8 ya. 8 kombinasi 4. Gitu. Ya, ini apa namanya? Join distribusinya gitu. Kemudian apakah X dan Y independen? Caranya gimana? Kita buktikannya gimana? Ya, jadi kalau seperti ini, untuk Fx sendiri itu gimana? Terus Fy sendiri itu gimana gitu ya. Nanti sama nggak? Kalau dikalikan hasilnya sama nggak? Fx sendiri berarti gimana kalau Fx sendiri? Fx berarti 3 kombinasi X, terus 5, 4 min X ya. Per 8 kombinasi 4 gitu. Kalau Y ini. Apakah sama nggak kalau dikalikan? 2 kombinasi Y, 5, 4 min Y. Sama nggak ini kali ini?
sama dengan ini. Susah ya, harus ada ininya ya, angkanya ya, harus ada angkanya. Ya nanti bisa, kalau nggak kalian buat ini ya, buat tadi, apa namanya tadi, tabelnya ya, dibuat tabelnya. Jadi nanti X-nya apa? Ceruk ya. X-nya ada berapa? X-nya berarti mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, Y-nya ceruknya 2, 0, mangga 1, 2 gitu ya. Dicari peluangnya masing-masing ya. Berarti FXY yang di sini ya dalam-dalamnya, nanti yang ini adalah apa namanya? Marginalnya ya. Jadi buat tabel ya ini ya, buat tabel nanti dibuktikan independen atau tidak gitu ya. Kemudian cari distribusi bersyarat F Y given 2 ya. Y given 2 berarti X-nya 2 gitu ya. Nanti caranya kayak yang tadi ya, di contoh tadi gitu. Terus cari peluang Y sama dengan 0 given X sama dengan 2 gitu. Ya. Paham ya nomor 1 ya? Maksudnya nanti tinggal dicari. Terus nomor 2. Join PDF random variable X dan Y adalah ini. F, X, Y sama dengan 6X. Ya, X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1 min X. Apakah random variable X dan Y independen? Independen nggak nih? Fx, Y sama dengan 6X. Independen nggak? Nggak ya, karena dari sini ya, apa namanya nih? Si Y ini batasnya dari 0 sampai 1 min X gitu ya. Atau kalau seperti ini berarti gimana kita caranya tadi? Kalau independen berarti kita cari marginal untuk X sama Y-nya ya. Jadi coba cari marginalnya dulu deh masing-masing. F, X, marginalnya berarti, kalau X berarti yang diintegralkan Y ya. dy berarti, tapi kalau diintegralkan terhadap Y nggak ada Y-nya berarti gimana hasilnya? 0 apa 1? 6X sih. Oh iya, jadi 6X ya, sorry. Jadi 6X ya, benar. Ya. Ya, nanti kan ketemu ya. Ini batasnya gimana? Untuk yang X. Untuk yang Y berarti. 1 min X, 0 sampai 1 min X. 0 sampai 1 min X, 6X dy gitu ya. Nanti ketemu 6XY. Y-nya ini ya, masukkan gitu, X gitu. Dan nanti F2Y. Nanti ketemu, dikalikan sama nggak hasilnya ini gitu ya. Kalau sama berarti dia independen. Kalau nggak berarti tidak independen. Nah, kalau tidak independen kita bisa menghitung ini ya. Peluang X lebih dari 0,3 given Y sama dengan 0,5. Berarti kita cari kayak tadi ya, contoh yang tadi ya, ini. F, Y given X. Oh, kalau ini Fx given Y-nya ya. Fx given Y itu adalah Fx, Y per F1Y ya. F2Y berarti gitu ya. Berarti tetap ya kita harus cari ini dulu, marginalnya dulu ya. Untuk yang nomor 2. Terus nomor 3 sama ya. Diketahui Fxy 2/3 dikali X plus 1 ya. Cari F1X sama F2Y, kemudian Fx given Y, Fy given X, terus peluang X plus Y kurang dari sama dengan 1. Terus pertanyaannya apakah X dengan Y independen? Gitu ya. Kalau nomor 4 itu 3 ya. 3 random variable, X1, X2 sama X3. Ya, ini seperti ini ya batasnya ya, nanti kayak yang dicontoh tadi ya. Jadi X1 dari 0 sampai X2, X2 dari X1 sampai X3 gitu, X3 dari X2 sampai 1. Gitu ya.
Join PDF dari X1 dan X3. Gimana nih? Kalau ini kan join PDF ketiganya. Berarti integralkan terhadap X2 ya. DX2 gitu ya. Terus ini kondisionalnya. Ya. Sama nomor 5. X dan Y continuous semua ya pertanyaannya. Continuous fxy 24xy. Oke, apakah X dan Y independen? Cari peluang Y lebih dari 2X. Ini juga sama ya caranya. Nanti dicoba dulu. Oke. Ya. Oke, mungkin ini dulu. Terus buat responsinya yang tadi ya. Mana tadi? Ini gimana? Tadi saya nggak dengar. Gimana ini? Integral dari F pangkat min X apa? Min E pangkat min X. Min X pangkat min Min apa tadi? E pangkat min X. Min F pangkat. Oh, tambahin min berarti ya? Ya, gitu ya. Ini bisa ya berarti ya. Nanti ini jabarkan sama coba yang nomor 1 cukup nggak waktunya? Cukup ya? Nomor 1 ini ya. Nomor 1 buat responsi. Ya. Terus latihan yang kemarin udah dikerjakan belum? Saya lupa belum bikin tugasnya. Udah ya? Nanti sekalian sama ini ya. Nanti saya buat bisa nggak uploadnya 2 file gitu? Kalau dalam satu tugas bisa ya? Oke, ya. Jadi sekalian sama ini ya, gitu. Oke, mungkin itu dulu materinya. Saya tutup dulu ya. Kalau tutornya udah masuk belum? Besok, Bu. Besok ya. Nanti kalau misalnya saya kurang jelas itu bisa ditanyakan ya ke Bu Rini ya. Terutama mengerjakan soal-soalnya gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oh, saya nggak baca chatnya ya, maaf ya. saya nggak tahu kalau ini. Ya, oke. Ya, saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.